Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaifa halukunna ya ummahat? Alhamdulillah, Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul kembali ya dalam rangka mempelajari bahasa. Baik, insya Allah kita akan mengulas PR yang kemarin. Ada yang belum disetorkan? Ada. Ana belum, Ustazah. Oh iya. Gak apa kita bahas ya. Kalau nanti kita di sini belajar juga apa namanya? Bentar, Anda bagikan dulu. Pakainya layar ya. Berarti sebentar. Terlihat nggak layarnya? Tidak ada, Ustazah. Nggak ada, Ustazah. Nggak ada. Iya. Bagaimana ini? Bentar. Baik, sebentar. Nanti atau nanti. Nanti. Ini Umi lagi ngajar dulu bentar. Terlihat layarnya? Ya, Lihat, Ustazah. Nggak baik, alhamdulillah. Baik, nomor 1. Kita bahas PR-nya. Ini pakai papan tulis klasik ya. Kayaknya lebih kelihatan deh. Soalnya nggak kecoret-coret sama yang lain. Kalau diperbesar. Baik, silahkan nomor 1. Ustazah, PR yang kemarin tinggal 2, Ustazah. Tinggal 2 maksudnya? Nomor 4 dan 5. Oh, sisanya. Iya, sisanya, Ustazah. Oh, yang pekan kemarin belum? Iya, belum. Baik. Apa soalnya, Mbak? Boleh di-share nggak? Ini HP anaknya mati bentar.
Eh, kam jam kam jami'atan. Sebentar. Kam Kam jami'atan fi hazal baladi ya Ustazah. Hazal baladi. fi hadzal baladi seperti ini. Iya. Nah, sahih. Kam jami'atan fi hadzal baladi sahih. Artinya apa? Berapa universitas di negara ini? Ada sambungannya lagi Ustazah. Nah, fi hadzal baladi Sitatun wa thalathun ya. sahih. Sittatun wa Thalathun salasuna. jami'atan. Tamam. Oh iya, Cik. Di sana. Baik. Sahih. Sittatun wa salasuna jami'atan. Nah, baik. Kemudian, nah perhatikan ya teman-teman, setelah huruf kam, itu bagaimana isim yang akan ditanyakannya, maka dia adalah mansuban. Ya, berharokat fathatain. Seperti halnya di soal yang kita kemarin di-share, berarti apa? Kam. Kam apa tadi? Ada pokoknya. Ya, maka dia mansub. Seperti itu. Kemudian, coba kita lihat di sini. Fi hadza al-baladi. Kenapa di sini enggak al-baladu? Suaranya Huruf terdengar? jar Ustazah. Pi. Nah, Alif lam. karena di sini adalah fi. Perhatikan di sini. Fi. Kemudian ini adalah isim setelahnya adalah kalau setelah huruf fi itu Tunjuk. biasanya isimnya majrur. Ya. Isim majrur itu datang setelah huruf jar. Biasanya di sini ada huruful jar yaitu fi, maka isim setelahnya adalah majrur. Ya. Tapi karena di sini adalah isim isyarah, ada kata tunjuk, kemudian datang setelahnya ada isim ma'rifah. Maka isim ma'rifah yang datang setelah isim isyarah itu bagaimana hukumnya? Badal Ustazah. Sahih, dia adalah badal. Badal itu kan pengganti artinya. Badalun. Ini sedikit murojaah juga ya untuk teman-teman. Jadi isim isyarah yang datang setelah yang datang setelah afwan. Isim ma'rifah yang datang setelah isim isyarah maka dia disebut badal. Badal itu hukumnya atau fungsinya atau hukumnya gitu ya, dia selalu mengikuti isim sebelumnya. Kalau di sini isimnya majrur, maka si badalnya pun akan majrur. Maka, nah di sini kelihatan al-baladi. Kenapa? Ya karena di sini mengikuti isim majrur yaitu hadza. Ini kan asalnya tuh majrur karena datang setelah huruf fi seperti itu. Bisa difahami? Contohnya gini. Contoh kalau bukan setelah fi. Contoh misalkan masih Mbak Uca. Mbak Uca belum ini ya. Coba. Coba teman-teman, ini bagaimana dibacanya? Hazal. Nomor 2 Ustazah. Enggak, ini coba di
Tolibu. Nanti akan nyambung. Hazat tolibu. Emang iya? Hadza talibu Oh ya Allah. Jamilun. jamilun. Nah, kenapa di sini at-talibu jadi dhammah? Karena Alif lam Ustazah. Rifah. kira. Nah, ini alasannya itu nanti kita akan tahu alasannya. Oh, kenapa di sini tolibu, kenapa di sini al-baladi, kenapa kasrah? Emang tahu? Mubtada khabar ya Ustazah? Huruf jar ya. Mubtada Nah, khabar ya. jawabannya adalah karena hadza ini disebut apa? Ada. Mubtada. Oke, kita kembali. Isim isyarah yang datang setelah isim ma'rifah, ini kan isim ma'rifah ya. At-talibu itu isim ma'rifah. Yang datang setelah isim isyarah itu adalah badal. Ya. Karena badal itu mengikuti sebelumnya, ya. Badal itu mengikuti sebelumnya dari segi kedudukan, dari segi i'rab. Nah, sebelumnya apa? Mubtada. Mubtada kan isimnya marfu. Betul? Iya. Nah, isim marfu itu apa harokatnya? Dhammah. Salah satunya ya. Kalau marfu biasanya kan dhammah, tapi kalau hadza ini kan nggak bisa ya, karena dia mabni. Maka si badal ini yang datang setelah isim isyarah at-talib, maka dia akan menjadi marfu, yaitu dhammah. Karena dia adalah badal mengikuti isim sebelumnya. Bisa dipahami? Gitu ya. Baik. Contoh misalkan kalau dia itu ini kan badalnya marfu ya. Badalnya itu marfu. Kalau yang al-baladi badalnya apa? Mu'annas Majrur. Majrur itu kasroh. Nah ini kalau al-baladi kan tadi dia majrur. Kalau at-talibu kan dia badal juga, tapi badalnya itu marfu karena memang sebelumnya kan mubtada, gitu ya. Nah, contoh selain lagi. Ini contoh yang badal, masih badal. Misalkan gini. Nah, bagaimana ini? itu Mm-mm. Hazat tolibi. Ada yang bisa ini? Ra'aitu hadza taliba Ustazah. Sahih. Ra'aitu hadza taliba. Kenapa at-taliba? Maf'ulun bi. Maf'ulun binya itu yang ini. Oh, Hadza. hadza oleh badal. Dianya maf'ulun bih. Hazza ya maf'ulun binya Ustazah. Iya, betul. Tolibnya sebagai badal. Jadi dia adalah badalnya dalam bentuk mansub. Seperti itu. Karena dia adalah maf'ulun bihnya yang hadza. Ya. Jadi si badalnya itu mengikuti si maf'ulun bih. Betul. Seperti itu. Mana fa'ilnya? Tuh. Tuh. Tuh, sahih. Ini tu'nya adalah fa'il. Bisa dipahami? Sampai sini. Seolah bisa. Insya Allah ya. Sedikit-sedikit ya ibu-ibu. Kalau masih belum paham, boleh ditanyakan. Jadi, setiap isim ma'rifah, nah, isim ma'rifah yang beralif lam, gitu ya. Isim ma'rifah yang beralif lam, ketika datang setelah isim isyarah, jadi kaidahnya gini. Di sini isim isyarah. Isim isyarah itu kan banyak ya, bukan hanya hadza wa hadhihi, tapi bisa tilka, gitu ya. Ulaika, dzalika. Kemudian di sini adalah isim ma'rifah yang al. Nah, maka ini afwan.
Si isim ma'rifah ini, ini isim ma'rifah ini, dia adalah badal. Paham ya? Maka badal itu akan mengikuti kedudukan sebelumnya. Kalau kedudukannya misalkan jadi fa'il, maka dia fa'il kan harus marfu. Gitu ya. Contoh bagaimana ketika jadi fa'il, misalkan gini. Kita ada soal nih. Ya. Sebentar ya, Pak. Oh, Nah, contoh misalkan gini. Ada yang bisa baca ini? Zahab. zahaba hadzal taliba ilal fasli. Mana fa'ilnya? Taliba. Kalau fa'il harus Nah, Bu, kan. harus marfu kalau fa'il. Berarti bagaimana bacanya? Coba kalau Zahab. diartikan. Kalau diartikan gimana? telah pergi pelajar itu ke kelas. Pelajar ini. Berarti siapa yang pergi? Wajar. Ya, Belajar. Berarti pelajar harusnya apa? Atau libu. Nah, seperti itu. Zahaba hadza talibu ilal fasli. fasli. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya itu sebenarnya hadza. Oh, At-talibunya adalah badal. bukan fa'il Ustazah. Fi'ilnya itu yang hadza, yang awalnya gitu ya. Yang isim isyarah ini. Karena gini loh. Kalau tadi kan disebutkan, jadi kalau badal itu sebenarnya kan artinya pengganti. Kalaupun misalkan nggak ada hadza, itu tuh masih bisa gitu artinya. Jadi ketika ada hadza, maka dia disebutnya badal gitu. Ya, maka kalau dari segi kedudukan, coba kita lihat dari artinya. Apa namanya? Tadi pelajar ini pergi ke pasar, pergi ke kelas gitu ya. Nah, tadi untuk kaidahnya kalau datang isim ma'rifah kan gini ya. Nah, isim ma'rifah ini yang ada alif lam. Datang setelah isim isyarah, maka dia adalah disebut badal. Nah, isim isyarahnya ini pasti ada kedudukannya. Maka dia disebut, kedudukannya itu sebagai fa'ilnya. Gitu. Tapi kalau misalkan dari segi bahasa Indonesia gitu ya, dari segi apa arti ya memang artinya itu memang si pelajar ini subjeknya gitu. Paham nggak teman-teman? Jadi walaupun hazanya nggak ada, bisa satu kalimat. Kenapa Mbak Lani? Afwan putus-putus? Kalau hazanya nggak ada, masih tetap satu kalimat. Nggak mau pengaruh. Hadanya. Itu ya haza itu ya. Badal. Betul. Hazanya. Haza. Jelas suara A. Karena dia itu mabni. Hah? Jadi meskipun si hadanya ini misalkan nggak ada, dia akan harokatnya pun si tolibu gitu. Mau nggak? Gitu. Ya. Mubdal minhu. Nah, coba contoh lain. Mungkin ini yang agak membingungkan ya. Mana sih? Mungkin teman-teman bingung di sini karena kenapa sih setelah hadza itu kenapa
Kadang ada yang harokatnya dia tiba-tiba kasroh. Padahal sebelumnya tidak ada apa-apanya. Gitu ya. Nah, pokoknya intinya hadza itu apa namanya, kalau bisa sih kita nggak usah pedulikan gitu. Ya. Jadi nggak terlalu, tadi betul kata Mbak Lani, nggak terlalu berpengaruh sebenarnya. Ya. Jadi ketika misalkan, kan contoh di sini yang mubtada nih. Contoh di nomor 2 ya, kalau ditulis. Kalaupun nggak ada hadza, tetap at-talibu jamilun. Seperti itu. Ya. Bacanya pasti akan seperti itu. Kemudian nomor 2. Ro'aitu hadza taliba. Coba kita hilangkan dulu hadzanya, maka tetap at-taliba. Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, kemudian yang terakhir. Zahaba, kita hilangkan hadzanya. Pasti at-talibu jadinya. Zahaba at-talibu. Jadi hadza ini memang nggak terlalu berpengaruh gitu. Jadi kalau misalkan kita mau, ketika ada isim ma'rifah, sebelumnya ada isim isyarat. Maka udah nggak usah dipeduliin hadzanya. Maka fokus ke isim setelahnya. Gitu ya. Bisa dipahami? Insya Allah. Insya Allah ya. Sedikit-sedikit. Nah, ini kan semuanya tadi tentang hadza. Kita lihat nanti ada lagi soalnya. Baik, ini mau di screenshot. Baik, sudah ada screenshot. Nanti insya Allah di-share. Tamam. Baik, Ana hapus ya. Bagian atas. Nomor selanjutnya. Yang pekan kemarin, nomor terakhir. Nomor 5. Nah ini. Nahnu. Ma kata benar. Ini di sini banyak yang keliru. Tapi ada juga yang betul, Masya Allah. Nah, nahnu ma katabna wa qara'na durusa. Kalau sampai sini banyak yang betul. Allati. Nah, di sini ya, pada kelirunya katabha sama katiba. Pada bingung mungkin ya. Nah, ini adalah katabaha al-mudarrisu. Nah, mana fa'ilnya? Subjeknya adalah, pelakunya adalah al-mudarris. Yang guru itu menulis, haknya kembali kemana? Ini adalah fa'il. Katabaha adalah hak di sini sebagai apa? Terus nulisnya. Buku, korok, kata. Negara. Huruf dursa. Ad-dursa. Nah, hak ini adalah
dia maf'ulun bih. Kok maf'ulun bihnya di depan sih? Nah, mungkin ini baru juga ya untuk teman-teman bahwa ada maf'ulun bih yang ditarik. Ada maf'ulun bih yang ditarik setelah itu. Jadi fa'ilnya itu tidak setelah fi'il gitu ya. Maka kata bahal mudarrisu, yang guru itu menulisnya ala saburati amsi. Sampai sini bisa difahami? Ada yang masih bingung? Tapi sejauh ini Masya Allah sudah teman-teman sudah lumayan gitu ya dalam segi mengharokati. Ya hanya tinggal sedikit. Mungkin salahnya tuh kadang ada yang satu, ada yang satu nomor gitu ya. Barakallahu fikum najamnya. Baik. Kita lanjut ke PR berikutnya. Ada yang mau menyebutkan? Atau mau soal yang baru? PR aja Ustazah di Yang PR dibahas ya? Iya. Baik. Kita bahas nomor 1. Silahkan. Ada yang mau baca? Saya saja. Nah, Kamu Koryatan fil hadhil madinati. kenapa Madinati? Karena ada ujar. Nah, setelah huruf jar. Jadi hadhihinya nggak usah terlalu dipedulikan gitu ya. Langsung. Kalau misalkan dihapus pun, dia akan langsung al-Madinah. Seperti itu. Hadhil Madinati. Kemudian, nomor 2. Yang belum mengerjakan pun boleh kok menjawab. Mau coba Ustazah? Boleh. Baca silakan. Aku menunggu. Sudah selesai Ustazah, cuma lupa setor. Baik. Kemarin nggak sempat baca, maaf ya, nggak ngasih PR. Padahal abinya tuh sakit kemarin. Siap. Silakan. Satazhabu Ummu Ahmadin ilal mustashfa li ziyarati ammuha ma'a zawjuha. Sebentar. Ilal mustashfa li ziyarati. Salah. Bentar. Li ziyarati. Ammuha ya Ustazah. Sebentar. Nah, baik. Ummu satadhhabu. Ummu. Ahmad. Perhatikan. Ahmad. Dia termasuk nama yang bagaimana? Bertanwin atau tidak? Ahmada. Ummu Ahmada. Mumtaz. Yang Mbak Ocha, Ahmad itu adalah nama yang tidak boleh bertanwin. Maka ketika diidofahkan, dia akan idofahnya menjadi fathah. Jadi dia mudhofun ilaih, tapi dia harokatnya bukan Ahmadin, karena tidak boleh bertanwin. Maka menjadi Ummu Ahmada. Tamam. Ilal mustashfa li ziyarati ammiha. Kenapa ammiha? Karena lebih salah. Idofah benar. Idofah. Sahih. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Karena ziyarati ammiha. Kemudian setelah huruf ma'a. Ma'a Zaujiha. mumtaz. Zaujiha.
Seperti itu. Ragu jawabnya Ustazah. Kenapa? Dirubah lagi. Saya jawabnya kemarin Amiha, cuman rubah lagi. Ah, mungkin salah ya, ragu gitu. Jadi Amiha. Iya betul. Memang kalau udah ini tuh dengan ini tuh gimana sih? Beneran ya. Seperti itu ya. Jadi ziarah kemudian amiha. Biasanya itu diidhofahkan. Karena ziarah ini kan dia mengunjungi pamannya gitu, disandarkan. Ya, disandarkan. Baik. Bisa dipahami sampai sini, Masya Allah. Raqam 3. Coba. Tafadhali. Ikhwati sayaskununa fi mahaji'il jami'ati. Ya. Artinya? Saudara laki-lakiku akan tinggal di asrama universitas. Sahih. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Ya Ustazah. Tafadhali. Yaquluna anna Khadijata ahsana qalibatun fil jami'ati. Ahsa. Nu. Ahsana. Oh, ahsana. Kenapa? Karena dia adalah isim khobar. Khobar inna. Inna pula. Ada yang masih ingat? Fungsinya anna, inna itu buat apa? Inna menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Mumtaz. Menasabkan mubtada dan merofakkan khobar. Maka mana mubtadanya Khadijah? Mana khobarnya? Ahsanu. Seperti itu. Kemudian nomor terakhir. Nomor 5. Nomor 5. Ustazah, 6. min ayyi iza'atin tasma'inal akhbaro ya fattatu. Sahih. Ayyi. Kenapa jadi ayyi? Kenapa jadi ayyi? Sama ada min. Ustazah. Sahih, J. karena ada min. Ya. Tasma'ina al-akhbaro. Kenapa akhbaro? Maf'ulun bi. Mumtaz. Ya fatatu. Kenapa tidak patatun? Karena ada ya. Sahih. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah. Memang ini perlu perlu terus latihan ya, karena untuk terus memurojaah bagaimana harokat. Oh ini jadi idofah di kayaknya. Dari segi arti pun nanti akan ketahuan sendiri. Seperti itu ya. Taib, kita coba lagi. Ustazah, Ustazah, Iya. yang nomor 4 tuh berarti yang Anna itu temannya Inna ya? Iya. Temennya Oh, inna tuh ada anna, ada inna, ada la'alla, ada lakinna, ada laita, ada ka'anna. Jadi ada 6 temennya. Jadi ada saudari-saudarinya, ada saudarinya ya. Apa saja? Kita tulis di sini. Inna wa akhwatuha.
Masih ingat? Ada kok. Hmm, Yaitu inna, anna, ka'anna, kemudian lakinna, la'alla, wa laita. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6. Inna sesungguhnya, anna sesungguhnya, ka'anna sepertinya, lakinna tetapi, la'alla semoga, laita juga semoga. Baik, kita coba. Hmm, ada yang bisa? Coba ya Ustazah. Nah, Roja'a, ulaika, duyufa ya Ustazah. Duyufu betul. minal madinati al-munarroti. Al Munawarroti. al-munawwara, munawwara, warati. Artinya Telah datang tamu-tamu ya Ustazah. telah pulang Sepulang. kembali. Oh, kembali. Tamu Para tamu itu dari Madinah Al-Munawwarah. dan mana fa'ilnya? Duyufus. Ad-duyufus. Ad-duyufu sebagai apa ini? Ada yang tahu? Fa'il loh, ya kan? Badal Ustazah. Badal, mana fa'ilnya? Ulaika. Ini adalah fa'ilnya. Isim isyarah mabniun wa alamatu raf'i wa mabniun ala fathi fi mahalli raf'in fa'il. Nah, ini badalnya. Jadi meskipun nggak ada ulaika juga apa namanya langsung aja gitu ya. Jadi jangan terlalu dilihatkan. Cuman kalau ada isim isyarah ya udah isim isyarahnya itu sebagai fa'ilnya gitu. Ya. Seperti itu. Baik, kita coba lagi. Apa ini? Ada yang tahu? Coba ya Ustazah. Baitul Maqdis fi Palestina. Fi Palestina. Fi Palestina. Nah, Karena dia mamnu min as-sarf.
Baitul Maqdisi. Kenapa Maqdisi? Idofah. Idhafah. Tamam, sahih. Coba kita ulang di Palestina. Kemudian, misalkan apa ya kita? Karena kehabisan ide. Aduh, ya Allah. Ini Masya Allah nih, ibu-ibunya Masya Allah pada semangat kan. Nah, kita coba hitung-hitungan. Hmm. Bagaimana ini? Coba Ustazah. Nah, Fi hadzal kitabi. ini diganti ya, ini diganti. Hah? Nah, ini diganti bagaimana keadaannya, harokatnya seperti apa? Iya, itu 42 ya Ustazah. 46 ya? 20, 42. ini 24. 24. Dibalik bahasa Arab. Astagfirullahaladzim. Fi hadzal kitabi isnani wa apa kalau 4 Ustazah? Arba'a sunnah. Nah, foto yang lain bilangannya. Coba lagi Maladi. Isnani wa 24. Ada yang tahu 24? 24. Bertanwin kan bilangan pertamanya Ustazah ya? 24 tuh biasanya 4 dulu. Dibacanya. Kemudian 20 bahasa Arabnya apa, Mbak? Seruna. Nah, Seruna. oh iya. Jadi bagaimana? Arba'ah wa asruna. Arba. Oh, ya ini baca Ustazah. Wah, ini kerjaan kan. Arba'atu wa asruna Seruna. Arba'atun wa asruna wa isruna wa ishruna. Bagaimana pembilangnya? Yang terbilangnya? Darsan. Sahih, mumtaz. Darsan. Nah, seperti itu. Jadi, teman-teman, untuk bilangan 20 sampai 99, maka pembilangnya itu adalah apa? Mufrad mansub. Mufrad mansub. Nah, kemudian untuk bilangannya kan ada puluhan ya. Ada satuan, ada puluhan. Kalau dalam bahasa Arab itu, ketika dari 21 misalkan, itu satunya dulu. Yang itunya tuh yang terakhirnya dulu. Satuannya dulu yang disebutkan. Contoh misalkan 33. Jadinya salasatun wa salasuna. Seperti itu. Nah, terus dia itu akan menjadi dia tuh bertanwin gitu ya. Kalau 24, pokoknya dari 20, 21 sampai 99 itu dibacanya tuh tanwin. Gitu. Dan perhatikan untuk yang pembilangnya yang terbilang afwan. Yang terbilang atau isimnya gitu ya. Yang terbilangnya itu harus berbeda. Jadi akan berlawanan. Kalau dia itu muzakkar, pasti ininya adalah muannas. Seperti itu. Kalau darsun kan muzakkar ya.
bagaimana berarti? Oh, arba'atun. Seperti harus berlawanan. Contoh misalkan 33 masjid, maka bagaimana? Salah satun Mm-mm. wa salah sunah. Sahih. Kemudian? Masjid ya tadi Ustazah? Iya, Masjidan. 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 Mumtaz. Gitu. Jadi diingatnya tuh satuannya itu harus berlawanan dengan yang pembilang. Berarti yang belakangnya disebut dulu ya Ustazah? Iya, yang belakang duluan, satuan dulu. 4 dulu, 3 dulu, baru nanti puluhan. Kalau puluhan dari 20 dan seterusnya. Iya, Sampai 90. sampai 99. 100. Nanti 100 dan 1000 itu beda lagi. Kalau dalam bahasa Arab itu Masya Allah kompleks sekali ya. Ustazah, ini tulisan Ustazah 20 sampai 99 harusnya ini marfu mansub ya Ustazah. Mufrad. Oh, mufrad. Kalau marfu tulisannya gini. Ada wawunya. Kalau ini mufrad. Nah, kalau misalkan kita ini untuk bilangan udah ya. Nanti lagi insya Allah bilangan ada lagi. Ini riyadhah aja. Contoh kita. Contoh lagi diharokati. Ada yang bisa untuk mengisi titik-titik ini? Garis 2 ini? Kalian diharokati. Kaf sama ro ya Ustazah? Ini tuh tulisannya tuh terlalu bagus dia jadi nggak kebaca. Bentar. Dokter, Ustazah. Maaf ya Allah. Sebenarnya yang bacanya Yang pintar Ustazah, paham. kalau ini Nah. istilahnya kayak tulisan dokter Ustazah. Dokter bahasa Ya Allah, Arab. aduh, maafkan aku. Nah, ini kelihatan nggak? Kelihatan Ustazah. Baik. Silakan, boleh diisi ya. Kaf sama ro ya Ustazah ya? Bukan. Oh, yang mana ini? Iya, Titik-titik. ini ya, kaf sama ro. Ustazah, itu film dia apa film mudhari Ustazah? Boleh dua-duanya. Kalau film mudhari bisa ya Ustazah? Boleh bisa. Auladu ya Ustazah. Baik. Silakan dibaca, Mbak. Auladu Al. al-auladu yal'abuna. Nah. Kemudian? Qurratal qadami. Qurratal qadam. Ya. Fil mal'abi. Tamam. Sahih, Masya Allah. Kalau pakai fi'il madhi berarti apa? Kalau lupa Ustazah. Yang lain? Kalau fi'il madhi? Berarti Ustazah. Bukan. Asal fi'ilnya apa? Asal fi'ilnya yal'abuna, asalnya apa? La'iba Ustazah. Naam, la'iba. Kalau hum berarti?
Bu. Fi'il madi. Jadinya Fi'il madi sudah terjadi lampau. lihat di bawah ini. Kebaca? Kebaca Ustazah. Bagaimana jadinya? La'ibu. Sama. Ini adalah fiil madinya. La'iba, la'iba, la'ibu. La'ibat, la'ibata, la'ibna. Nah itu. Sebenarnya kalau fiil madi itu lebih gampang daripada fiil mudhari. Karena apa? Karena fiil madi itu hanya tinggal menambahkan belakangnya saja. Seperti itu. Asalnya misalkan yal'abuna. Yal'abu asalnya apa? La'iba. Nah, la'iba tinggal ditambahkan akhir-akhirnya. Oh iya, la'iba, la'iba, la'ibu. Seperti itu. Ya. Baik. Yang Ini atas dia tadi fiil apa Ustazah? Fiil fiil mudhari. mudhari ini apa Ustazah? Apanya, Mbak? Hmm, Masa sekarang dan yang akan Sedang datang. dilakukan. Kalau fiil madi berarti masa Lampau. lampau. Kalau Ya ada ya depannya Ustazah. betul, itu fiil mudhari. Ada huruful mudharaah namanya. Huruf mudharaah, yaitu anita. Ada alif, Ya. ada ya, Nun. ada nun, Ah. ada ta. Madi dia ditambah akhirannya ya. Iya, Depannya. betul. Jadi depannya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Kata asalnya aja, baru di akhirnya ada ta, ti, tum, tunna, baru yang seperti itu. ada 3 kan Ustazah. Ustazah? Kenapa? Fiilnya ada 3 kan Ustazah? Iya ada fiil amar satu lagi. Kata perintah. Cerita. Kalau diartikan gimana Ustazah? Mudhari Kalau sama diartikan yang mana? mudhari sama madinya. Kan beda ya berarti artinya. Beda. Kalau misalkan yang atas, bagaimana artinya? Anak laki-laki. Mm-mm. Anak laki-laki Itu jam Sedang berapa? bermain gitu ya Ustazah? ya sedang bermain. Sedang bermain apa? Sepak Bola ya? bola di lapangan. Tapi kalau yang bawah Sudah telah. gitu. Mm-mm. Oh, telah lampau ya kalau madi. Iya, sudah dilakukan gitu. Seperti itu ya. Baik. Sudah jam 9, satu lagi? Apa sudah? Boleh Ustazah. Satu lagi ya? Boleh satu lagi. Satu lagi. Contoh misalkan bagaimana ini? Saya Ustazah. Nah, Tajul Alia. Aduh lah. Bayi dah aman nih. Dia tak tidur. Aku kan ini. Kata betum ya Ustazah. Hmm? Darsal fikhi ya tolibu. Ini bentar. Ya? Ya tulabu. Maaf ya, tulabu. Artinya, Apakah kalian menulis pelajaran fikih, wahai pelajar? apakah Wahai para kalian pelajar. telah menulis pelajaran fikih,
Wahai para pelajar sahih mumtazah. Barakallahu fikunna jami'an. Ada yang ditanyakan? Ada Ustazah. Silakan. Ustazah yang apa tuh yang nomor 2 Ustazah? Roja'a ulaika. Kan kata Ustazah tadi kalau ulaika tuh nggak usah di ini Ustazah. Iya. Nah, ya, jadi posisi yang badal ini tetap badal Ustazah ya, walaupun nggak ada Iya. ulaika. Enggak, kalau nggak ada ulaikanya, dia menjadi fa'il. Kecuali kalau ada ulaika, maka dia akan menjadi badal. Gitu ya. Maksudnya tadi hanya untuk memberikan kemudahan gitu ya. Ini gimana sih kalau misalkan dia itu datang setelah isim isyarah? Maka nggak usah diabaikan dulu isim isyarahnya gitu. Jadi untuk memudahkan teman-teman, kalau misalkan kagok gitu rasanya kalau ini apa sih harokatnya gitu. Seperti itu. Tapi ketika sudah misalkan ada kedudukan, misalkan kalau ditanya kedudukannya berarti mana fa'ilnya? Kalau ada isim isyarah, maka isim isyarah itu misalkan menjadi fa'il. Dan dia menjadi badalnya. Gitu. Tapi kalau memang nggak ada isim isyarah, sekarang kita hapus nih ininya ya. Kita nggak ada aneh. Maka ad-duyub sebagai apa? Iya. Sebagai fa'ilnya. Seperti itu. Gitu ya. Bisa difahami? Insya Allah. Ada lagi? Ini biasanya. Ini di screenshot ya Ustazah? Yang ini boleh, nanti di screenshot. Biasanya pertanyaan itu ketika ada soal. Gitu ya. Iya. Iya. Baru timbul pertanyaan, ini tuh apa ya gitu. Nah, nggak apa-apa lah, nanti kita sering-sering menerjemahkan juga, nanti ada menerjemahkan dalam bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Bismillahi ta'ala. Sudah? Kita cukupkan? Baik, kita cukupkan sampai sini dulu. Insya Allah nanti sudah di mana ya pelajaran bahasa Arabnya? Di Durusul Lughahnya sudah sampai mana? Insya Allah nanti kita akan lanjutkan. Ya. Baik. Baik, Anda cukupkan sampai sini dulu. Ya. Mungkin PR-nya kurang ya. Nanti akan tambah jadi 10 deh. Oh iya. Cukup 5 aja ya. Gini aja. PR-nya 5 aja, aku kemarin nggak ini Ustazah. Apa nih Ustazah? Ya, nggak apa-apa, Mbak. Nggak apa-apa. Tapi kayak gini juga suka Ustazah. Bagaimana? Kayak gini belajarnya? Iya, maksudnya kan masih ngulang-ngulang jadi daripada terus tapi mentok juga nanti. Betul, betul. Baik. Insya Allah ya memang kita yang penting tuh paham gitu ya. Meskipun kita belajarnya sedikit-sedikit, tapi kalau paham tuh rasanya lebih enak gitu. Oh iya, jadi lebih dapat gitu ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ingat ya Ustazah, nempel. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Jangan malam ingat, besok lupa. Insya Allah. Memang harus terus dilatih sih seperti itu. Karena dengan seperti ini kan soal-soal akan terus melatih gitu ya. Yang tadinya nggak tahu misalkan idhofah, karena sering, tiba-tiba ujuk-ujuk gitu ya, udah, oh Baitul Maqdisi, kayak gitu. Kita udah bisa, oh ini Baitul Maqdisi nih. Udah bisa ngarokatin kan, kayak gitu. Kemudian misalkan Darsal Fiqhi. Oh iya, ini pelajaran fikih, berarti dia disandarkan. Nah, seperti itu. Meskipun misalkan yang lain ada di sisi lain yang memang belum bisa ingat, tapi di sisi lain itu sudah kokoh gitu. Asalnya memang itu Ustazah ya. Gitu ya. Insya Allah. Baik. Semoga apa yang Ana sampaikan bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Barakallahu fikunna jami'an, sudah
mengerjakan, sudah bisa mengikuti, sudah mau belajar ya, Masya Allah. Semoga Allah ridhoi teman-teman dan kita semua dalam menuntut ilmu, dimudahkan di jalan kebaikan ini. Dan kita belajar ini terhitung pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan ini jihad kita ya dalam menuntut ilmu syar'i, mengangkat kebodohan dalam diri, dan jihad dalam mempertahankan atau menjaga agama Allah. Baik. Baik teman-teman, insya Allah kita ketemu lagi di pekan depan biidznillah ta'ala. Semoga kita diberikan umur panjang, sehat, dan berkah dalam ketaatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan ya Ustazah. Wa iyyakunna jami'an.